Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai fungsi organik administrasi. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja fungsi-fungsi administrasi pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan yaitu kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Fungsi administrasi pendidikan dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama fungsi organik dan yang kedua fungsi anorganik. Yang dimaksud dengan fungsi organik administrasi pendidikan itu adalah semua fungsi yang mutlak dan harus dijalankan oleh sebuah manajemen, dan terlaksana atau tidaknya fungsi tersebut akan berpengaruh pada kelancaran pembelajaran. Dan yang dimaksud fungsi anorganik adalah fungsi yang ada atau tidaknya fungsi tersebut tidak berpengaruh pada kelancaran pembelajaran, atau bisa disebut fungsi tersebut sebagai pelengkap. Adapun fungsi-fungsi menurut para tokoh, yang pertama yaitu menurut Harry Fayol, seorang industrialis, mengemukakan 5 langkah kegiatan administrasi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua organisasi, yang ketiga direksi, yang keempat itu ada koordinasi, dan yang terakhir itu pengawasan. Menurut beliau, 5 kegiatan tersebut merupakan unsur-unsur yang diperlukan dalam kegiatan administrasi. Akan tetapi adapun yang melihat dari segi lain serta dengan jumlah atau unsur-unsur yang berbeda. Dan yang kedua ada menurut Al Gulick, yaitu seorang public administration di Amerika, mengemukakan 7 langkah dalam kegiatan administrasi yang jika disingkat huruf awalnya menjadi POSDCORB, yaitu singkatan dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting, yaitu atau perencanaan, pengorganisasian, staf, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan pembiayaan. Yang terakhir menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management, mengemukakan 4 langkah dalam kegiatan administrasi yang biasanya disingkat itu POAC. Mungkin teman-teman sudah mengenal apa itu POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. Selanjutnya yaitu perbedaan teori antar tokoh. Dari 3 teori tersebut sebenarnya memiliki maksud yang sama, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Fayol, dengan istilah organisasi, oleh Gulick itu disebutnya organizing and staffing. Dan yang dimaksud oleh Fayol pengawasan, oleh Gulick tidak disebut sebagai pengawasan. Jadi rangkaian organisasi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah actuating, dan yang keempat adalah controlling. Yang pertama ada perencanaan. Nah, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu usaha merumuskan suatu hal yang akan dilakukan di masa mendatang, seperti persiapan atau preparation. Nah, perencanaan ini dilakukan bukan cuma di awal saja, tapi selama proses pun perencanaannya harus
tersusun secara rapih. Kenapa? Agar tujuannya akan tercapai. Perencanaan yang baik hendaknya mengandung unsur-unsur yang diantaranya adalah rencana atau planning dirumuskan secara jelas dan dapat dijabarkan secara operasional. Yang kedua, menentukan kebijakan dengan cara yang sesuai guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga adalah prosedur pembagian tugas yang jelas di antara anggota, hubungannya dengan anggota yang lain. Jadi prosedur pembagian tugasnya itu harus jelas anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang keempat itu program kegiatan yang akan dilakukan juga ditulis. Program kegiatan yang akan dilakukan pun tertulis secara jelas. Yang kelima, progres, yaitu penetapan standar kemajuan dalam keberhasilan yang hendak dicapai. Ada progresnya gitu. Nah, ketiga adalah syarat-syarat perencanaan. Pertama, tujuan harus terencana. Yang kedua, perencanaan harus sederhana dan realistis. Yang ketiga, bersifat fleksibel atau luas. Yang keempat, ada keseimbangan ke dalam ataupun keluar. Ke dalam di sini maksudnya adalah ke bagian-bagian yang terdapat dalam perencanaan tersebut, sedangkan keluar itu adalah ketika tujuan itu sesuai dengan fasilitas yang ada. Apakah fasilitasnya ada dengan tujuan yang seperti ini? Lalu, efektif dan efisien dalam penggunaan fasilitas atau sumber potensi yang tersedia. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Pertama, menjelaskan secara tepat tentang tujuan beserta cara-cara yang akan dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman bagi semua orang yang terlibat. Yang ketiga, sebagai alat dalam pengawasan atau pengendalian. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kelima, memberikan batas wewenang dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Selanjutnya pengorganisasian atau bisa disebut dengan organizing. Penetapan pembagian tugas di antara orang-orang yang terlibat agar masing-masing mengetahui apa yang harus dikerjakannya. Pengorganisasian di sini berarti proses pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, nampak bahwa pengorganisasian merupakan langkah menuju pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kenapa? Karena organisasi merupakan alat administrasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka susunan bentuk serta besar kecilnya organisasi harus disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus selanjutnya, dalam pengorganisasian ada dua asas pokok yang perlu kita perhatikan di antaranya. Yang pertama, asas koordinasi. Apa yang dimaksud dengan asas koordinasi? Asas koordinasi yaitu pengaturan dan pemeliharaan tata hubungan agar terciptanya tindakan yang sama dalam rangka mencapai tujuan. Terus yang kedua, asas hierarki. Apa yang dimaksud dengan asas hierarki? Asas hierarki yaitu suatu proses perwujudan koordinasi dalam organisasi. Dalam hierarki ini diperlukan adanya kepemimpinan, pendelegasian wewenang, dan pembatasan tugas. Jadi dalam hierarki harus ada kepemimpinan dan pembatasan tugas serta pendelegasian wewenang. Mungkin sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggerakan atau activating. Nah, menurut Guattari, penggerakan atau activating ini adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok dapat berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan perencanaan-perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Dalam penggerakan ini sangat erat hubungannya dengan unsur manusia, sehingga keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam berhubungan dengan anggota yang dipimpinnya. Dengan kata lain, penggerakan ini berkaitan erat dengan usaha memberi motivasi kepada para anggotanya, agar seorang pemimpin, baik itu kepala sekolah atau guru, sebagai pemimpin di dalam kelas, dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik. Maka dituntut kepadanya untuk memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki daya kreasi, serta inisiatif yang tinggi, dan mampu mendorong semangat kepada yang dipimpinnya atau kepada murid-muridnya. Nah, yang selanjutnya pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan di sini sangat diperlukan agar kegiatan bisa berlangsung dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, kegiatan pengawasan ini dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga bila terjadi kesalahan, kita bisa memperbaikinya. Pengawasan memiliki dua fungsi. Yang pertama, membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan yang kedua, mencatat semua hasil pengawasan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan. Dalam pengawasan terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah komprehensif atau menyeluruh, di mana pengawasan harus meliputi seluruh aspek dan unsur-unsur program yang telah dilakukan dan digunakan, baik personal, materi, situasi dan kondisi, kendala, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah pengawasan dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam program tersebut, bukan hanya pemimpin atau petugas-petugas yang ditunjuk, tapi semua petugas pelaksana program mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah pengawasan harus bersifat diagnostik, atau pengawasan bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan individu atau anggota, tetapi untuk menemukan kelemahan-kelemahan atau penyimpangan-penyimpangan program yang dapat menghambat tercapainya tujuan administrasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf apabila kami melakukan banyak kesalahan, dan segala kebaikan yang ada berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan berasal dari diri kami pribadi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan mohon kritik dan sarannya dari kalian semua.